taala, mungkin silakan kepada Ustaz untuk bisa menyampaikan majelis ilmu kepada kami. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke kebun memetik bayam, bayam dipetik campuran bakwan. Dari jawaban salam nampaknya kita ini banyak cicilan. Pergi ke pasar membeli obat dibeli menurun panas. Jawablah salam dengan semangat agar hutangnya cepat lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi ke pasar membeli terasi, jadi saya pantun. Kembang kenangan dimakan cepat, jangan dilihat sebuah seri. Jawablah salam dengan semangat. Saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Inna iddata syuhur indallahi isna asara sahara fi kitabillahi wa ma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Shadaqallahu azim wa sadaqallahul karim wa nahnu dzalika minasyahidin wa syakirin. Yang sama kita hormati pengurus Masjid Al-Hidayah, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah, adik-adik dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi wa syukurillah. Nikmat yang Allah berikan yang paling utama dan terutama sekali adalah di saat kita bangun daripada tidur kita. Waktu kita nak tidur, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahumma ahya wa bismillahumma amut. Ya Allah, dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati, aku hidup. Dan dengan menyebut namamu, ya Allah, aku mati. Langsunglah tertidur gitu. Matilah waktu itu. Jadi kalau kita tak tahu macam mana bagaimana caranya mati, Bapak, waktu kita tidur, itulah kita mati. Pas kebangun sebentar, kok cepatnya bangun. Itulah kematian kecil namanya. Pas bangun, alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilaihi nusyur. Allah masih berikan kesempatan kita untuk bernapas, dan itu ucapan rasa syukur kita yang pertama kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bangun pada subuh kali ini, orang yang membiasakan bangun setiap subuh berjamaah, itulah orang yang betul-betul memiliki iman. Karena kita mengupas masalah iman pada pagi hari ini. Innama yaqulu
masajidallah, orang yang sesungguhnya orang yang memakmurkan masjidnya Allah ini adalah man amana billah wal yaumil akhir. Pertama dia percaya kepada Allah dan percaya kepada kampung akhirat nantinya. Jadi ibu bapak walaupun rumahnya jauh dari masjid ini, anggap pintu masuk kita di depan itu kita tinggal masjid sini. Walaupun jauh rumah kita, tapi iman kita itu sudah menggerakkan, pasti kita bangun. Karena disampaikan pengurus bahwa setiap di masjid ini setiap subuh minggu, subuh ahad kita akan melakukan pengajian singkat namun bukan karena akwa ini kita datang, dan bukan pula karena apa kopi atau teh, ada kopi, ada susu, ada teh, kopi, susu, teh lengkap. Bukan karena kopi, susu, teh ini kita terbangun untuk ke masjid. Sudah apa lagi ada apa lagi? Sarapan pagi. Ada sarapan pagi, nasi gemuk, lontong. Ganti-gantian. Berganti-gantian. Bukan karena lontong dan nasi gemuk kita terbangun untuk menghadiri di masjid ini. Kalau itu yang kita membuat kita terbangun, berarti iman kita lemah. Termasuk adik-adik itu. Tapi tidak tahu apakah hari Minggu Ahad ini baik yang ada anak-anaknya, karena di situ ada jajan-jajan anak-anaknya. Apakah hari yang lain itu anak-anaknya ganteng? Dek, besok hadir apa tidak di sholat subuh? Tidak rupanya itu betul-betul karena dia datang itu karena jajan tadi. Ada jajanan anak-anak, makanya dia datang. Sampai di pusat dan masjid ini dimarahin pula sama pengurus. Kenapa? Karena ribut. Kalau tanpa anak-anak ini tidak akan makmur masjid ini. Tanpa anak-anak ini tidak akan meriah masjid ini. Tanpa anak-anak ini tidak akan semangat kita dalam memakmurkan masjid. Ada pengajian antara maghrib dan isya karena anak-anak ini dan guru ngajinya yang diresmikan oleh wali kota. Tapi alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Dengan sekecil-kecil anak ini terbangun dia. Subuh bangun dia. Mampu dia untuk datang ke masjid. Walaupun dekat di sini, saya pun tinggal di perumahan RT 33. Datang juga ke sini, diundang. Kalau tak diundang, tak datang saya. Karena diundang tadi. Lama kita panjang melewati jalan di sini dia. Sampai di sini banyak pula belok-belok, rasul-rasul ingat, rasul-rasul lupa. Gang ni belok kiri salah, belok kanan salah. Kok masjid tak ketemu-ketemu? Untung ada yang ngaji. Kalau dah ada yang ngaji sama-sama nyasar kita. Nah, alhamdulillah tetap juga kita bertemu. Pertama kita bersyukur kepada Allah. Dengan hidup yang Allah berikan kesempatan ini, kita masih bisa meningkatkan dan memakmurkan masjid. Itulah yang dikatakan dengan iman. Percaya kepada Allah, percaya hari akhirat. Itulah yang menggerakkan kita. Yang kedua, salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa
anbiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Berselawat. Man shalla alayya wahidan sallallahu alaiha biha usran. Barang siapa yang selawat kepadanya satu kali selawat, kita dilipatkan sapaan rahmat kepadanya 10 kali lipat setiap selawat yang kita sampaikan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Lah berapa banyak kita berselawat tadi, dilipat-lipat gandakan setiap selawat kita yang kita sampaikan, diberikan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita masih di bulan Rajab. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau masuk bulan Rajab, perbanyak berdoa. Di samping berdoa, ini adalah bulannya Allah. Tentu kalau bulannya Allah itu, pertama banyak-banyak minta ampun, beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Pertama, banyak-banyak minta ampun kepada Allah. Al-insanu ma'al khata' wa nisyan. Manusia itu tak mungkin tak pernah salah, dan tak mungkin pula tak pernah lupa. Dalam satu tahun kita bergaul pasti ada kekurangan, baik sesama manusia, baik kepada Allah, hablum minallah, apalagi bersama-sama manusia, hablum minannas. Nah, di bulan yang baik ini, beristighfarlah kita banyak-banyak, bertaubatlah kita kepada Allah. Itu yang pertama di bulan Rajab. Yang kedua, di samping kita beristighfar dan bertaubat, dianjurkan oleh Rasulullah, perbanyaklah kita berdoa. Setiap kita sholat 5 waktu, selipkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, ighfir lana dzunubana. Ya Allah, berkahkan kita di bulan Rajab dan juga Sya'ban, pertemukan kami di bulan suci Ramadan, ampunilah segala dosa-dosa kami. Setiap kita sholat 5 waktu, selipkan doa itu, karena tidak semua orang itu sampai di bulan suci Ramadan, dan banyak orang akan mengharapkan bisa bertemu di bulan suci Ramadan. Kenapa? Rajab, Sya'ban menjelang Ramadan, banyak nanti kita mendengarkan informasi-informasi saudara-saudara kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan cara seperti dan bagaimana caranya, banyak dipanggilkan oleh Allah. Maka berdoa, semoga dengan usia yang ada pada hari ini, Allah masih panjangkan kita untuk ketemu di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Itu doa yang pertama yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, doa yang kedua yang kita ucapkan, ya Allah, Allahumma tahhir lisanina minal hizbi. Ya Allah, sucikanlah hati kami, sucikanlah lidah kami, sucikanlah lisan kami ini dari sifat dusta dan bohong. Ibu, bapak,
anak-anak semuanya, pasti kita dalam 1 tahun itu pasti ada berbohong dan berdusta. Baik kita bohong kepada Allah, apalagi bohong kepada orang tua, anak-anak semuanya. Maupun kita semua saling berdusta dan berbohong sesama kita. Untuk Rajab ini banyak-banyak berdoa, ya Allah, Allahumma tahhir lisanina minal kizbi. Ya Allah, sucikanlah lidahku ini dari sifat dusta. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar bin Khattab, supaya dia menyelamatkan dari sifat-sifat bohong dusta itu, menyelamatkan lidahnya yang berbicara kalau tak berguna tak akan disampaikan, itu dia amalkan sedikit. Pertama dia amalkan, tahu ibu bapak batu tahu tak? Batu itu Abu Bakar itu dimutnya batu itu dimut, jangankan batu yang masing-masing dibersihkan dulu, batu itu dimutnya batu. 12 tahun Abu Bakar dan Umar bin Khattab itu mengamalkan ini, mengumutkan batu itu setiap hari dimutnya. Coba ibu bapak umutkan batu sehari tidak usah dilepaskannya kalau dia sholat, kalau dia berdoa, kalau dia zikir, kalau dia makan, baru dilepaskan ke batu itu. Nah, bapak juga umutkan batu itu. Kalau sudah dimut itu tidak akan ngomong gitu. Kalau selagi itu tidak bermanfaat, maka yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau kita percaya ada Allah, ada hari akhirat, kita dianjurkan untuk berbicara yang baik-baik. Tapi kalau tak sanggup berbicara yang baik-baik saja, diam. Nah, Abu Bakar itu mengemutkan batu itu untuk menyelamatkan lisannya itu. Kenapa? Salah-salah lisan ini bisa keselio. Kalau keselio orang sakit hati. Akhirnya apa? Salamatul insan bihifzil lisan. Selamat kita itu tergantung lidah kita, lisan kita. Makanya dibuatkan batu itu untuk menjaga daripada lidah tadi. Nah, itu amalkan itu supaya apa? Mensucikan lidah kita dari sifat bohong dan dusta. Itu doa itu yang kedua di dalam sholat, di samping kita dipertemukan di bulan Rajab. Wa qalbi minan nifaq, dan berdoa kita kepada Allah, ya Allah sucikanlah hatiku ini dari sifat apa? Dari sifat munafik. Munafik kan ini Bu, ada 3 munafik. Kalau dia berbohong, ayatul munafiqun salasa. Kalau dia berbohong, iza hadasa kadzaba, wa iza wa'ada ahlafa, wa iza atumina khana. Kalau dia berbicara dia bohong, kalau dia berjanji dia mengingkari, kalau dia diberi amanah khianat orangnya. Itu tanda-tanda orang munafik itu. Jadi supaya terhindar dari sifat kemunafikan tadi, berdoa wa qalbi minan nifaq. Sucikanlah hati kita itu dari sifat kemunafikan. Jadi dari Anas, Rasulullah itu berkumpul bersama para sahabat dengan Anas bin Malik dan sahabat-sahabat yang lain, berdiri di depan masjid Al-Hidayah, depan masjid ini. Lagi asik ngobrol, apa kata Rasulullah? Wahai Anas bin Malik, wahai para sahabat, sebentar lagi ada seorang pemuda lewat di depan kita. Nanti pemuda itu dijinjingkan sandalnya dengan tangan kiri. Pemuda itu pemuda dari Ansor, lewat di depan kita, nanti ditengok, itulah calon pemuda yang masuk surga. Iza ra'aitumur rajula ya'tabul masajida fas'aluhu bil iman. Kalau kita tengok para pemuda yang hatinya selalu dekat ke masjid, maka bersaksilah, itulah yang dikatakan dengan iman. Kan banyak pemuda-pemuda yang masih muda-muda, bapak tua, yang muda-muda. Kalau kita tengok para pemuda-pemuda yang selalu hatinya selalu tergantung ke masjid, saksikanlah, itulah iman. Itulah
itulah yang dikatakan dengan iman. Kalau orang tua ke masjid lah luar biasa. Kalau anak muda ke masjid itu lebih daripada luar biasa. Saksikanlah. Jadi apa kata Rasulullah? Wahai Anas bin Malik, para sahabat, sebentar lagi ada para pemuda dari Ansar, dindingkan sandalnya, nanti dia akan lewat di depan kita. Itulah calon penghuni surga. Tak lama Rasulullah itu ngomong itu, lewat pemuda Ansar itu menjinjingkan sandalnya, lewat di depan Rasulullah dan para sahabat. Hari pertama itu. Hari kedua, apa kata lagi Rasulullah? Wahai para sahabat, sama, dia lagi tegak di masjid Al-Hidayah ini, depan masjid. Tegak di depan masjid. Wahai para sahabat, sebentar lagi pemuda dari Ansar akan lewat di depan kita, dijinjingkan sandalnya. Tengok nanti, itulah calon penghuni surga. Tak lama Rasulullah itu ngomong, lewat pemuda Ansar itu berjalan di depan Rasulullah dan sahabat itu menjinjingkan sandalnya lewat. Ditengok para sahabat, itulah pemuda penghuni surga. Hari ketiga sama, kata Rasulullah, wahai sahabat, nanti sebentar lagi ada pemuda dari Ansar akan lewat di depan kita. Yang jinjingkan sandalnya itu, nanti itulah calon penghuni surga. 3 kali 3 hari Rasulullah itu katakan, wahai sahabat, sesungguhnya pemuda Ansar itu adalah penghuni surga. Dari sahabat yang ada itu, ada sahabat yang bernama Abdullah bin As bin Amar. Dia nak tengok sebenarnya seperti apa pemuda itu dikata Rasulullah itu penghuni surga. Waktu pemuda itu lewat nak balik ke rumah, diikuti sama Abdullah bin As bin Amar dari belakang. Ngikutin pemuda itu sampai di rumahnya. Pas sampai di rumah, kata Abdullah bin As, wahai pemuda, boleh tak saya menginap di rumahmu selama 3 hari ke depan? Kenapa? Karena saya tak boleh balik ke rumah. Karena saya sudah selisih paham dengan orang tua saya marahkan saya sehingga saya tak bisa balik. Oh, silakan, kata pemuda tadi, wahai Abdullah bin As bin Amar, silakan engkau menginap di rumahku selama 3 hari. Rupanya Abdullah bin As bin Amar tadi sengaja nak tinggal di rumah pemuda ini, nak tengok kira-kira amalan ibadah apa yang ia kerjakan selama 3 hari 3 malam itu, sehingga Rasulullah katakan dia adalah seorang penghuni surga. Pas malam pertama ditengoknya pemuda itu beramal beribadah, apakah dia rajin tahajud, apakah dia rajin bersolat hajat, apakah dia rajin solat sunat-sunat lainnya, apakah dia selalu berzikir, apakah dia selalu banyak berdoa di malam waktu, di malam hari. Rupanya tidak. Di malam kedua juga ditengoknya lagi, apakah pemuda itu tengah-tengah malam dia bangun itu banyak dia solat tahajud. Rupanya juga tidak. Malam ketiga juga ditengoknya pemuda itu, apakah dia rajin solat di tengah malam, bangun di tengah malam sujud dan menangis memohon kepada Allah. Rupanya tidak. Setelah dilihat sama Abdullah bin As bin Amar tadi, keesokan harinya baru dia minta izin balik. Wahai pemuda, saya terima kasih banyak engkau berikan tempat tinggal di rumahmu. Selama 3 hari saya tinggal di sini, bukan berarti saya ini niat lain dan tiada bukan. Dan saya itu tidak ada selisih paham dengan orang tuaku yang sebenarnya, sehingga saya tidak izinkan untuk pulang. Padahal saya ini nak melihat sesungguhnya kenapa Rasulullah katakan engkau adalah seorang pemuda dari Ansar, termasuk golongan-golongan orang yang dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Rupanya amal ibadah apa yang engkau kerjakan? Saya lihat tadi malam tidak ada amal yang engkau kerjakan. Saya lihat tadi malam tidak ada amal yang engkau kerjakan. Saya lihat tadi malam tidak ada amal ibadah yang engkau kerjakan. Nah, saya kira air nasi dari keluar, punya kipas angin. Apa kata pemuda itu? Wahai Abdullah bin As bin Amar, tidak ada amalan ibadah khusus yang saya kerjakan. Yang saya kerjakan itu cuma satu, saya menjagakan hati saya, membersihkan diri saya dengan hati ini.
Hati itu saya sucikan, bersihkan kepada Allah. Buangkan sifat iri hati, sakit hati, dengki, tinggi hati, berat hati, sombong, angkuh, ujub, riba dan sebagainya. Cuma menjaga hati kita Bapak, diselamatkan oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh kita iri dengan tetangga. Kalau iri tetangga, ada tetangga kita beli kulkas 3 pintu, kita jangan iri bu kalau tinggal di komplek ini. Ada Pak Imam bawa mobil baru, balik beli mobil baru misalnya. Jangan iri dengan Pak Imam itu, mungkin sampingnya banyak, Sungai Bahar misalnya. Jangan kita iri. Dan kita juga jangan ghibah mengatakan orang. Dan tak boleh kita sombong kita. Apa yang akan disombongkan sebentar mati kita. Kalau sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Tak ada. Dengan menjaga sifat dengki, iri hati, sakit hati, sombong tadi, Allah masukkan dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka berdoa kita kepada Allah, wa qalbi minan nifaq, yaitu sucikanlah hati kami dari sifat-sifat kemunafikan. Doa yang ketiga yang kita ucapkan di bulan Rajab ini itu adalah wal amal. Ya Allah, wa amali minar riya. Kita minta disucikan dan dibersihkan amal-amal kita itu dari sifat-sifat riya. Beribadah bukan karena riya. Beribadah bukan karena memberikan kita makanan pada itu, bukan itu riya. Kasih tahu sama Pak Pengurus, sebenarnya kalau di musala kami itu hari Jumat berkah, sini Ahad berkah, ada Sabtu berkah, macam-macam tergantung kemampuan dan kesanggupan waktu kita yang banyak. Tapi subuh Jumat kami ramai, Sabtu Jumat kosong lagi. Tidak seramai yang ada. Apalagi kalau kami kasih sayur, kami kasih singkong, bulan 1 bulan ini tidak ada kami kasih sama sekali. Karena nak mendekati bulan suci Ramadan. Tapi alhamdulillah dulu waktu kita hadir di sini cuma 10 orang yang ada kita di sini. Pak Imam balik kampung, tak ada waktu itu. Cuma kami ada Pak apa? Ya, ada. Yang azan ada sedikit orang itu, lontongnya banyak. Kami sedikit. Kini kita nak ngaji, kita nak ngobrol. Saya bilang sama pengurus, ngobrol-ngobrol biasa Ustaz, kita ngobrol-ngobrol biasa baik. Kita sharing. Makanya celengan aliran inilah sharing, namanya sharing. Tapi alhamdulillah lah 3 tahun saya datang ke sini, warna rapi juga nih. 3 tahun belum? 3 kan? Tahun 6 bulan. Oh, baru 6 bulan. Lah 6 bulan tidak ke sini, alhamdulillah anak-anak lah banyak walaupun sering kena marah. Tak apa-apa. Jangan gara-gara dimarahin nanti bosan pulang ke masjid. Lanjutkan baik ngobrolnya maksudnya. Ya, alhamdulillah sesungguhnya itulah amal kita. Kita bersihkan, bukan beramal kita riya, tapi beramal inilah kita akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amal kita di bulan Rajab. Sekarang sudah masuk tanggal 23. Ya, 23 Rajab. Sebentar lagi habis Rajab ini. Sebentar lagi habis Rajab. Jadi pertama kita istighfar dan minta dan taubat. Yang kedua kita banyak berdoa kepada Allah. Yang ketiga kita banyak zikir dan bersedekah. Zikir ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Banyak-banyak mengingat Allah. Maksudnya banyak-banyak mengingat Allah itu wahai orang-orang yang beriman. Ingatlah kamu kepada Allah. Perbanyaklah kita berzikir baik pagi maupun petang. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah 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 subhanallah. Khusyuk kita berzikir. Hari Jumat itu khotib lagi menyampaikan khotib kita berzikir subhanallah subhanallah subhanallah.
Dia tengoknya dari jauh sebelah kanan. Kotak amal nak lewat ini. Kotak amal tu nak lewat. Pas dia nak lewat, pura-pura zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Karena khusyuk zikir lewat kotak amal. Pura-pura nak tahu dia. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan orang sebelah itu tengok dia berzikir khusyuk, tak mungkin diganggukannya. Dia lewati je kotak amal itu. Potong. Baliklah ke kiri. Disampung sama orang kiri. Ditengok lagi nya pas lewat kotak amal, tak lewat kotak amal. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Itu namanya tak mau bersedekah. Dia berzikir tapi tidak bersedekah. Padahal di bulan Rajab itu berzikir dan bersedekah. Iza dakhala Rajab wa tasaddaq. Apabila masuk bulan Rajab, man tasaddaqa billah. Barang siapa yang banyak bersedekah kepada Allah, ba'idullah finnar. Allah jauhkan kita itu dari siksaan api neraka. Barang siapa yang bersedekah di bulan Rajab, Allah jauhkan kita dari api neraka. Ngasih air minum ini sedekah, ngasih kopi susu ini sedekah, ngasih lontong itu sedekah, nasi uduk sedekah, jajanan juga sedekah. Itu di bulan Rajab Allah jauhkan dari api neraka orang yang bersedekah di bulan Rajab. Itu zikir. Makanya di saat ada seorang pemuda, seorang wanita taat beribadah, diamalkan ke suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Setiap hari 11 kali selalu dia bacakan itu. Ya Allah, katakanlah Allah itu satu, Allahus samad, dialah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak ada dan dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada yang setara dengannya. Wanita yang alim tadi, wa ahli ibadah tadi, selalu menghafalkan suratul Ikhlas dengan zikir tadi. Di suatu ketika, karena usianya sudah tua, apa kata wanita itu? Wahai anakku, nanti aku titipkan pesan. Kalau saya nanti meninggal, jangan engkau kafani aku dengan kain kafan yang bagus. Carilah kain kafan yang lusuh, yang tidak punya nilai lebih, dan juga yang tidak punya harga. Itulah tetap titipan pesan ibunya kepada anaknya kalau dia meninggal dunia nanti. Setelah tidak lama dia ucapkan itu, meninggal ibunya ini. Lalu anaknya lupa apa yang dititipkan sama ibunya tadi. Kalau dia meninggal, kain kafan, jangan kain kafan yang bagus. Rupanya dibelinya kain kafan yang bagus, dan sekeliling kain kafan itu ada intan-intan mutiara, kemudian ditaruhnya di situ. Dimasukkan di kafan ini, akhirnya dikuburkan. Setelah ia kuburkan, di suatu ketika ia tidur, dia terbangun. Dalam tidurnya itu dia selalu mendengarkan suara-suara. Dari mana asal suara itu, tapi dia tidak mengetahui, tapi suara itu ada. Itulah suara ibunya selalu menyampaikan, wahai anakku, kenapa engkau berikan kain kafan itu dengan kain kafan yang bernilai mahal? Bukankah aku sudah menitipkan pesan kepadamu, jikalau aku meninggal dunia, berikanlah kain kafan itu kain kafan yang lusuh. Kenapa engkau berikan kain kafan harga yang mahal? Baru di situ diingatkan oleh anaknya dengan terngiang di telinganya, maka dia berniat akan menggalikan kubur ibunya. Digalikan ke kuburnya ibunya yang sudah meninggal itu, digalikan ke kubur. Setelah kubur itu digalikan, tidak ada mayat di dalamnya. Kemana jasad dari ibunya yang sudah dikuburkan itu? Padahal di saat itulah Allah telah menjagakan jasad ibunya ini. Kenapa? Karena dia mengamalkan suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering dia mengamalkan itu, sering dia mengerjakan itu, akhirnya Allah jagakan jasadnya ini.
Kalau kita banyak berzikir dan mengamalkan itu, insya Allah suatu ketika kita dipanggilkan oleh Allah, jasad kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu zikir. Yang terakhir adalah sedekah. Terakhir adalah sedekah. Jadi sedekah itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib balik ke rumah. Pas nyampe di rumah dalam keadaan lapar. Ya sudah, kalau kita balik dalam keadaan lapar, kalau ada makanan kita makan, kalau ada minuman kita minum. Pas Sayyidina Ali itu balik ke rumah dalam keadaan lapar, ditanya, wahai istriku Fatimah. Istri Sayyidina Ali kan Fatimah. Wahai Sayyidah Fatimah, ada tak makanan di rumah? Kata istrinya, tak ada makanan di rumah. Sambil dia menjahit-jahitkan bulu-bulu apa orang. Makanan tidak ada. Apakah ada minuman di rumah? Minuman pun tidak ada. Sayyidina Ali dalam keadaan lapar. Enak kita minum, ada putih, ada susu, ada teh. Dua minuman bapak. Saya sama dua galon. Waktu itu Sayyidina Ali tidak ada makanan yang mau dimakan dan tidak ada minuman yang akan diminum. Dalam keadaan lapar. Wahai istriku Fatimah, kata Sayyidina Ali, kira-kira ada duit tak? Kalau bahasa kita itu ada duit tak? Bisa tak saya pinjam duit dulu? Untuk apa? Nak beli makanan. Anak kita Hasan dan Husin ini dalam keadaan lapar. Nak beli makanan. Apa kata Fatimah? Wahai suamiku, ada duit sedikit, 6 dirham cuma. 6 dirham istrinya itu punya uang. Pakai ini duit 6 dirham ini, wahai suamiku Sayyidina Ali. Belilah makanan ini keluar, inilah berikan kepada anak kita Hasan dan Husin untuk makan. Dikasih 6 dirham itu, belanjalah si Sayyidina Ali itu keluar, pergi beli gorengan di luar. Setelah dia keluar nak beli gorengan, belum nyampe juga pula kita itu di depan itu, baru pertengahan jalan datang seorang pengemis. Wahai bapaknya Hasan, wahai bapaknya Hasan, yaitu Sayyidina Ali, saya ini dah 3 hari tak makan, wahai Sayyidina Ali. Dah 3 hari saya tak makan, tidak punya uang, tidak punya makanan. Kira-kira mau tidak engkau belanjakan hartamu itu untuk jalan Allah? Kata si pengemis tadi kepada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali mau belanja makanan ke depan, ketemu dicegat oleh pengemis tadi. Kata Sayyidina Ali, uangku cuma 6 dirham yang akan aku belikan makanan untuk anak dan istriku dan aku nanti. Tapi uang yang sedikit ini kalau engkau minta lagi, apa yang akan aku berikan makanan kepada keluargaku? Tapi kata Sayyidina Ali, sudah berapa lama engkau dalam keadaan lapar? Lah 3 hari, wahai ayahnya Hasan. Sedangkan Sayyidina Ali sudah 1 hari tak makan. Pengemis ini sudah tidak 3 hari tak makan. Akhirnya Sayyidina Ali belanjakan, berikan uang 6 dirham itu kepada si orang pengemis tadi. Ini uang 6 dirham, berikan kepada pengemis, belanjakan dan belikanlah makanan, karena dalam keadaan 3 hari tak makan. Balik Sayyidina Ali itu ke rumah, tak jadi dia keluar, balik ke rumah. Pas tiba di rumah, ditanya sama istrinya. Kalau tidak ditanya, tak mungkin. Coba bapak pinjamkan duit ibu-ibu itu di rumah, beli makanan. Pas sampai di rumah, tidak ibu bapak belikan. Pasti ditanya sama mamanya, istrinya di rumah. Mana makanan tadi yang beli? Tak ada, aku kasih kepada orang. Menangis Fatimah di saat itu. Di saat Fatimah itu menangis setelah dikatakan aku berikan kepada si pengemis dalam keadaan lapar. Apa kata Sayyidina Ali? Wahai Fatimah, kenapa engkau menangis? Apakah engkau menangis karena makanan yang akan tidak aku bawakan ke rumah? Apakah engkau menangis karena uangmu yang aku berikan kepada seorang pengemis? Apa kata Fatimah? Wahai suamiku,
aku menangis ini bukan karena uang itu engkau tidak belikan makanan, tapi aku menangis karena engkau pinjamkan hartamu 6 dirham itu untuk Allah. Maka keluar ayat Al-Quran, man dzalladzi yuqridullah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan. Barang siapa yang meminjamkan hartanya yang baik untuk Allah, maka Allah lipatkan ganjaran-ganjaran kepadanya dengan lipatan air banyak lipatan. Kita bersedekah air minum 1 kotak, besok dapat rezeki 3 kotak. Kita bersedekah air kopi susu 1 gelas, kita besok dapat 3 gelas air susu kopi tadi. Kita bersedekah lontong dengan modal 100.000, besok dapat 1 juta. Itulah lipatan-lipatan ganda yang Allah berikan kepada kita, meminjamkan harta kita untuk Allah. Apa kata Sayyidina Ali? Ya sudah wahai Fatimah, makanan tidak ada, uang tidak ada, kita nak makan. Sekarang saya nak tanya kepada Rasulullah. Rasulullah itu kan mertuanya Sayyidina Ali. Kalau bapak ibu tak ada rumah, tak ada makanan, balik ke rumah mertua, mintalah sama mertua, baru nak sedikit makanan atau sedikit minuman atau sedikit uang, minta sama mertua. Sayyidina Ali berangkat ke rumah Rasulullah nak minta makanan tadi. Di dalam perjalanan menuju rumahnya Rasulullah, datang seorang penggembala onta, membawa seekor onta. Onta itu ditarik, ketemu sama Sayyidina Ali. Wahai bapaknya Hasan, kata si membawa onta, ini ada onta yang saya bawa 1 ekor onta. Kira-kira mau tak? Wahai Sayyidina Ali, engkau belikan ontaku ini. Berapa? 100 dirham. Sudah tidak punya duit, nak kata mertua, nak minta sedikit makanan, tiba di jalan ditawarkan pula orang itu sapi. Mak, ada sapi, nak beli sapi yang bila? Boro-boro nak beli onto, boro-boro nak beli sapi, duit 1% pun tak ada. Apa kata si penggembala onta tadi? Wahai Sayyidina Ali, 100 dirham aku jualkan kepadamu, bawalah. Aku tak punya uang, kata Sayyidina Ali. Tak apa-apa, bawa baik. Nanti kalau punya uang nanti bayar. Utang dulu maksudnya. Dibawalah oleh Sayyidina Ali karena dipaksa untuk dibawanya onta itu ke rumah Rasulullah. Pertama dia dapat untung, yang kedua dia belum bayar, yang ketiga harganya 100 dirham. Banyak untung Sayyidina Ali itu sambil berjalan bawah. Lah dapat onta tidak bayar, harganya 100, bayarnya kaget. Lah gajian baru bayar. Jalan. Pas sedikit lagi sampai di rumah Rasulullah, datang lagi seorang laki-laki. Wahai bapaknya Hasan, wahai Sayyidina Ali, apa yang kau bawa itu? Onta. Onta itu dari mana kamu bawa? Oh tadi ada orang yang menawarkan kepada aku untuk membelinya. Aku ambillah. Aku tak sanggup membelikannya, tapi dipaksa bawa baik. Aku bawalah onta ini. Kata si laki-laki tadi, wahai Sayyidina Ali, kira-kira onta itu nak dijual apa tidak? Nah kebetulan kata Sayyidina Ali, sengaja aku bawa onta ini, kalau ada yang mau beli aku jual. Berapa mau dijual itu onta? Mau tak kamu melepaskan? Kata si laki-laki itu tanpa ditawar, tapi dia tawarkan dewek. Wahai Sayyidina Ali, mau tak onta itu aku belikan 300 dirham? Kata Sayyidina Ali, maulah. Pertama beli 100 dirham, yang kedua belum dibayar, yang ketiga dapat onta. Pas di jalan ditawarkan 300 dirham, dia mau bayar cash, dapat untung 200 dirham. Aku jual, ambillah onta ini. Dapatlah si laki-laki itu onta. Sayyidina Ali tadi dapat 300 dirham. 100 dirham itu dibayarnya kepada laki-laki yang punya onta pertama. 200 itulah dia dapat untung dari penjualan onta. Sampai di rumah Rasulullah SAW.
Sampai di rumah Rasulullah, kata Rasulullah, wahai Sayyidina Ali, apa yang terjadi di dalam perjalanan tadi? Rupanya Rasulullah tahu bahwa yang terjadi itu sesungguhnya Allah dan Rasulullah itu mengetahui apa yang terjadi di saat itu. Wahai Sayyidina Ali, kata Rasulullah, tahukah kamu siapa yang membawakan untamu di jalan tadi? Itu adalah malaikat Jibril yang menawarkan kamu seekor unta. Tahukah kamu, wahai Sayyidina Ali, siapakah yang membelikan untamu di jalan istirahat tadi? Itu adalah malaikat Mikail yang menawarkan itu. Kenapa ya Rasulullah? Karena engkau membelanjakan, meminjamkan hartamu 6 dirham kepada seorang pengemis, Allah gantikan 300 dirham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah orang yang bersedekah di bulan Rajab ini, Allah lipat-lipat-lipatkan gandakan begitu lipatan yang banyak. Itulah amalan ibadah kita di bulan Rajab yang sebentar lagi akan berakhir dan kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Yang pertama, banyak beristighfar dan minta ampun dan bertaubat. Yang kedua, banyak-banyak berdoa supaya sampai di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, sucikan lidah kita dari dusta. Yang keempat, sucikan hati kita dari munafik. Yang kelima, sucikan amal kita dari sifat riya. Yang keenam, kita banyak-banyak berzikir dengan mengamalkan surat Ikhlas. Insyaallah jasad kita dijagakan oleh Allah. Yang ketujuh, kita banyak-banyak bersedekah. Insyaallah Allah lipatkan ganjaran-ganjaran dengan kelipatan yang banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.